Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim melalui media Zoom online dalam kegiatan kitab, kegiatan rutin kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orda Sleman. Mudah-mudahan acara kita diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita doakan kepada Allah, semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan berbicara sesuatu yang agak berat sebenarnya, tetapi bisa jadi ringan gitu. Tinggal bagaimana perspektif kita membangun itu. Bicara terkait dengan dialektika iman dan rasio dalam Islam. Itu bersama pakarnya ini, Dr. Robi Habibah Abror, SAGMHUM. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga, wakil dekan di Fakultas Usuluddin, dan juga wakil ketua IJMI Orda Sleman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu manusia ini, kita semua adalah makhluk Allah yang diberikan dua potensi, yaitu berupa rasio dan rasa atau kolbu. Dan seolah-olah sesuatu itu tidak ketemu karena rasio itu lebih mengedepankan pada aspek-aspek yang material, yang nampak begitu, sementara rasa atau kolbu itu lebih menekankan pada aspek-aspek yang sifatnya intuitif, sesuatu yang tidak bisa dirasa. Tapi bagaimana itu kemudian kita bangun dalam membangun keislaman kita, nanti kita akan berdialog itu, dan biasanya kolbu itu lebih dekat dengan iman, karena itu lebih pada percaya, keyakinan, dan seterusnya. Dan rasio nanti lebih pada akal. Dalam kajian Ajaibul Qulub, nanti ini lebih yang disukai oleh Pak Robi ini. Ajaibul Qulub itu rasio itu Perdana Menteri, begitulah kira-kira. Sementara akal itu adalah rasio atau akal itu Perdana Menteri, sementara kolbu itu lebih ke raja. Nanti dan anggota badan ini sebagai bolo tentaranya, polisi-polisinya, bahasanya begitu. Nanti bisa diulek sama Ustaz Rob. Baik, kita buka dulu kajian kita pada pagi hari ini selama 1 jam ke depan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu, silakan Pak Robi, mungkin sekitar 40 menit, nanti 20 menit ke depan, sisanya kita berdiskusi ya. Silakan. Pak Robi. Bisa share screen ya, Pak? Hostnya, Pak Akbar. Nggak bisa. Sebentar, saya set sebentar. Lupa tadi. Sampun. Nggih. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ketua IJMI Orda Sleman, para pengisuh senior, guru-guru kami,
dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu, inginnya berjumpa muka ya, bertatap muka, tapi kondisi masih pandemi, keinginan ditahan dulu. Ini barusan kemarin sahabat saya berpulang, padahal sebulan lalu masih silaturahim ke rumah sama istrinya ya, sambil bawa majalah Gontor itu Ustaz Miftah. Dia ngasih tahu ini ada wawancara saya Mas Robi. Ya makasih. Beliau yang membagikan hewan kurban ke ormas-ormas Islam di DIY. Ya, salah satu yang dekat dengan Sandiaga Uno di Menparekraf. Ya, semoga husnul khotimah. Kurang dari 20 orang yang selama pandemi ini langsung bertemu, berdiskusi, ngobrol, tiba-tiba saja cepat seperti berpamitan gitu ya. Ya, semoga semuanya husnul khotimah. Dulu kalau di kampus saya pertama yang kena positif Mas Miftah. Nah, setelah itu bergantian ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing iman kita dan mencerahkan langkah dan pikiran kita. Juga salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini, insya Allah ini diskusinya ringan aja, Ustaz Miftah. Mungkin Ustaz Miftah karena sering ketemu saya, jadi nanti apal isinya. Dulu, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya, pas Ramadan, saya juga pernah ngisi bareng Prof. Khairul Anwar. Acara pengajian apa Ustaz? Di UMY? Iya. Ngaji wajib untuk dosen dan karyawan UMY. Baik. Ini judulnya Dialektika Iman dan Rasio dalam Islam. Ya, intinya ngobrol-ngobrol ringan aja lah. Ya, ini sebenarnya kalau mau dibikin berat, saya nggak spesifik bicara tentang filsuf Muslim ya, misalnya siapa ya, Ibnu Rus misalnya dalam kitab Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wa Syariah Minal Ittisal, atau Imam Al-Ghazali tadi disebut, dan lain sebagainya. Yang ringan-ringan saja, yang kira-kira tema atau terma yang sering kita dengar gitu ya. Nanti kita diskusikan bersama. Bentar ya. Nah, ini saya ucapkan dulu selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga dengan tahun baru ini, karena organisasi kita ini menggunakan simbol Islam, Muslim, mau tidak mau nanti setiap hari besar, peringatan hari besar, kita ya ikut menggali, memperingati dalam bentuk apa begitu ya, paling tidak pengajian rutin ini. Nah, ini saya ambilkan salah satunya di web atau di Instagram juga ya, Lensamu dan Muhammadiyah. Nah, kalau dibaca di situ ada peristiwa bersejarah di bulan Muharram, banyak sebenarnya. Cuman yang disampaikan di web atau di Instagramnya Lensamu itu, diantaranya itu, yang terakhir itu ada gugurnya Husain bin Ali cucu Rasulullah di tanah Karbala. Ini sebenarnya jarang muncul, Ustaz Miftah. Tiba-tiba muncul, saya coba share ke sebelah ya. Ke apa? Ini kita ini kan mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sisi sana itu ada apa? Ahlus Syi'i atau apa Ahlul Bait ya, Syiah. Wah, kata mereka, ini betul-betul
jarang kami dapatkan itu ya pengakuan yang resmi dari web atau portalnya Muhammadiyah. Nah, paling banter kita itu kalau dengar Hasan dan Husain itu ketika misalnya memberi contoh wudhu, pura-pura berantem, ada orang tua salah wudhu, ini Hasan dan Husain berantem nih, lomba wudhu. Nah, tiba-tiba si sang orang tua ini melihat, oh gitu ya cara wudhunya ya. Si anak kecil dua ini memang ada yang mengatakan penghulunya surga begitu, pemimpinnya para pemuda di surga. Nah, selain itu ketika Rasulullah memimpin jamaah sholat, diceritakan gimana satu Naik pada punggungnya main ya. ya, naik punggung dan sebagainya. Selebihnya apa yang kita dapat cerita tentang dua cucu Nabi? Ada ya. Nah, kalau tetangga sebelah lebih lengkap kisahnya sampai pertempuran di Karbala dan mereka peringati itu. Nah, itu yang membuat sampai hari ini posisi Sunni dan Syiah dinamis ya, dinamis mungkin sampai ke ranah konflik, baik itu nanti kapan-kapan dibahas. Tapi saya hanya ingin menyampaikan ucapan selamat tahun baru Islam, dan kebetulan ini di portal atau webnya Muhammadiyah ada. Kemudian ya, iman itu kita semua sudah tahu at-tasdiq, yakni mahwal iman, al-iman wa at-tasdiq, yakni pembenaran atau membenarkan. Nah, ini yang paling umum maknanya. Mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, apa betul kita ini sebagai seorang mukmin, orang yang beriman? Paling tidak kita pakai baju 3 ya, yakni iman, Islam, dan ihsan. Dan masing-masing itu memperkuat eksistensi kita di hadapan Sang Kholik. Islam aja nggak cukup. Agamamu apa? Islam. Tapi dia nggak beriman. Nah, belum lengkap, belum memenuhi. Kemudian iman juga belum lengkap. Dia sudah beriman, dia sudah sholat, dia rajin ibadahnya, tapi dia lupa kewajiban-kewajiban kepada anak istri dan tetangganya atau tamunya. Dia juga bisa dimarahi oleh Rasulullah, seperti yang terjadi pada sahabat Abu Darda ya, Ustaz Miftah ya. Ketika beliau mencoba untuk sholat yang sangat rajin, puasa juga inginnya setiap hari, melalaikan kewajiban hak-hak yang lainnya. Maka waktu itu ceritanya agak panjang, cuman intinya istrinya lapor ke Salman Al-Farisi ya, pemuda dari Persia. Kata Salman, engkau kok egois, hanya memikirkan ibadahmu saja, sementara kewajiban-kewajiban sosialmu mana? Nah, saat itu sampai terdengar Rasulullah, kemudian Rasulullah menyinggung dalam ceramahnya, atikulladzi haqqin haqqahu, berikan hak itu pada yang berhak ya. Kalau pas ada tamu kita lagi baca Quran ya disapa dulu tamunya. Mungkin lagi pengajian, ada orang tua berkunjung ke rumah ya. Kalau memang waktu itu mepet, bisa izin dulu untuk menengok orang tua. Nanti dilanjutkan lagi pengajian dan seterusnya. Baik, lalu Allah mengingatkan, wa maka Allah liyudhi'a imanakum. Allah nggak akan menyanyiakan iman. Seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah 143. Artinya, siapapun yang teguh dengan keyakinannya kepada Allah, maka Allah akan jamin hidupnya. Kadangkala kita nanti memberontak ya, melihat keadaan kok tidak pernah berubah. Lalu ada yang bertanya, di manakah keadilan? Padahal siang malam kami memikirkan agama kami, gitu ya.
membantu masjid, menggerakkan pemuda untuk kebaikan-kebaikan. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar. Kadang-kala muncul dalam diri kita yang semacam itu. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak akan menyanyiakan iman. Nah, iman ini syarat utama, ya, bukan pilihan. Mau tidak mau, harus dipilih. Seperti halnya puasa. Ketika puasa kan, puasa Ramadan ya, itu kan wajib. Kita nggak bisa milih, nggak puasa. Kalau nggak puasa ya berarti bukan termasuk golongan orang-orang yang beriman. Maka sebenarnya seperti puasa, haji, dan seterusnya itu sesungguhnya adalah undangan Allah agar ikut dalam madrasah ruhaniyah, digodok di sana. Allah yang bikin kurikulumnya, ya. Puasa itu ada waktunya, ada batasnya, hingga dibatalkan saat maghrib, lalu ada tadarus, ada tarawih, dan sebagainya. Itu kan sudah dibikin sedemikian rupa. Demikian juga dengan haji. Lalu takwa, ini hasil puasa para perindu Allah, surga yang dijanjikan. Jadi ketakwaan itu sesungguhnya menyertai iman yang sudah dipatrikan di dalam diri kita, dilangkahkan dalam kehidupan kita, sehingga beriringan untuk menuju kepada zat atau sang khalik yang memiliki langit dan bumi. Nah, ketika kita menjalani hidup ini, lalu iman ini kadangkala berdialog ya dengan akal ya. Tetapi prinsipnya iman itu harus melampaui akal, bukan sebaliknya. Misalkan kenapa harus tawaf mengelilingi sekian kali? Kenapa harus mengimani hari akhir? Kenapa harus mengimani hidup sesudah mati? Dan seterusnya dan seterusnya. Sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh akal. Jadi sebenarnya akal atau rasio itu terbatas dalam ruang dan waktu. Sedangkan Allah pemilik ruang dan waktu. Jadi Allah bisa menggenggam ruang dan waktu kapanpun Allah ingin, Allah akan kembalikan. Seperti halnya apakah nanti Dajjal akan turun, lalu Imam Mahdi turun bertempur ya bersama Nabi Isa. Sesuatu yang belum terjadi akan terjadi, hanya bisa diimani ya. Nah, kita hidup ini sekaligus berada dalam dua alam. Dalam surat Al-Hasr ini ayat 22, alimul ghaibi wasyahadah. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. yakni dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Umumnya kita itu sibuk melihat yang nyata, alam syahadah, yang empirik. Ya, kelihatan anak sukses, bisa jadi ini, jadi itu, ya, meraih gelar, menjadi menjabat tertentu, punya status sosial, itu yang tampak, yang syahadah. Yang gaib ini jarang kita bahas, jarang terbetik dalam diri kita. Padahal yang gaib itu, yang di luar empirik itu bukan yang nggak rasional, dan bukan hal yang gaib ya, alam gaib, jin, setan dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya alam gaib itu juga berkaitan dengan ini yang saya sebut keyakinan bahwa ini misalnya ya, dalam Islam sedekah itu bisa menolak bencana, silaturahmi atau silaturahim itu bisa memperbanyak rezeki dan panjang umur. Doa, nah, doa ini juga di alam gaib. Kita kan meyakini sesuatu sehingga kita ungkapkan, padahal kita nggak bicara dengan siapa-siapa. Kita yakin ada Allah.
doa dapat menentukan hasil, mengubah takdir, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini kalau Allah mengatakan alimul ghaibi wasyahada, artinya ada alam yang empirik, ada yang non empirik, dan itu sebenarnya meliputi kita hari ini. Yang nyata ya, yang kalau kita dicubit sakit, kita sedang zoom kajian seperti ini. Tapi di luar itu tadi hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, bahwa dengan memberi makan binatang mungkin ya, menyayangi yang ada di bumi, Allah ternyata bisa membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup. Gitu ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai, sayangi apa yang ada di muka bumi, yang di langit akan menyayangimu. Nah, baik. Hati itu bolak-balik ya. Al-qalbu yataqallabu. Hati itu bolak-balik. Maka hati itu butuh disinari. Iman juga begitu. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kala naik, kadang-kala turun. Gitu ya. Nah, kita butuh cahaya ilahi. Seperti kalau dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu ya. Manusia itu butuh diterangi cahaya ilahi. Bagaimana cahayanya apa? Seperti senter begitu? Enggak. Dibendarkan di dalam hati kita keyakinan akan kemahabesaran Allah sehingga dimudahkan seluruhnya. Dan sesuatu yang tidak terbaca oleh indera kita dibetikkan oleh Allah di dalam hati kita. Kadangkala bisa kebenaran itu melewati mimpi. Nah, ini karena teman-teman ini, bahkan orang tua Bapak Ibu saya juga wafat karena COVID. Teman-teman orang tua yang sudah wafat itu kadang-kala datang ya ke mimpi kita, bercerita tentang apa saja yang suatu saat mudah-mudahan bisa saya tulis. Tapi ini saya masih lagi banyak ini ya banyak istighfar, merenung. Ternyata cepat ya hidup dan mati itu ya. Nah, Allah ini di dalam satu hadis qudsi, ini disebutkan, aku ini harta yang tersembunyi, aku cinta supaya dikenal. Kuntu kanzan makhfiyan fa akhbabtu an u'rafa. Jadi Allah itu sebenarnya kangen untuk disapa. Maka melalui zikir kita bisa mendekati Allah. Ahabul kalami indallah, ahabul kalami indallah arba'ah. Ada 4 kalimat atau kata-kata yang Allah paling suka, gitu ya. At-tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil. Tasbih yakni kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kalau kita sebut passwordnya itu kata-kata kunci itu Allah suka. Jadi kalau sebelum berdoa, kata-kata kunci itu kita dawamkan, kita lafalkan berulang kali gitu ya. Ya, Allah itu menurunkan wahyu ke dalam hati Muhammad. Nah ini dia. Jadi banyak versi dan semuanya sesungguhnya benar. Ada yang mengatakan Rasulullah itu mendapatkan wahyu itu langsung dalam semalam pada malam Lailatul Qadar. Lalu ada yang mengatakan secara berjenjang, ya. Ketika ada peristiwa apa, Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi turunnya itu juga bermacam-macam. Ada sebagian ulama yang mengatakan sampai 60 jalan, melalui lonceng, melalui mimpi, ketika selesai sholat, ketika begitu ya. Jadi atau langsung melalui malaikat Jibril dan seterusnya. Nah, itu hanya bisa dilakukan atau diletakkan kepada hati yang bersih, ya. Kepada hati yang bersih. Ini Rasulullah sendiri sebagai sosok insan kamil. Nah, kita ini kan belajar ingin meneladani beliau ya.
meskipun berat karena mungkin sudah terlalu banyak dosa-dosa kita ya. Nah, maka Rasulullah mengingatkan setiap hari beliau baca istighfar minimal 70 kali sampai 100 kali. Nah, padahal beliau ini sudah dijamin masuk surga. Nah, kita ini kan ya ini belum jelas nih, makanya kita harus kalau bisa lebih dari yang sudah diamalkan Kanjeng Nabi Muhammad itu ya. Nah, jadi saya lanjutkan aja ya. Jadi, nah, Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan keindahan dan keagungannya. Jadi kalau dalam rumus ihsan itu sebenarnya yang baik ya, tetapi ada yang mengatakan ihsan itu representasinya bentuknya itu ya tasawuf atau thariqah kalau tarekat ya. Kalau orang mau punya amalan itu. Dulu Buya Hamka itu sangat rasional dan dia menulis tentang tasawuf modern. Tapi begitu dia kenal dengan ahli tarekat, dia kenal waktu itu Abah Hanom di Suryalaya punya tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dia mengatakan begini, saya selama ini hanya bisa menulis tentang tasawuf, tapi hatiku belum sufi. Nah, kata Abah Hanom, ya kau harus sufi, kau harus ikuti jalan tarekat. Torek ini jalan, torikoh itu maksudnya jalan menuju Allah melalui jenjang-jenjang ya, sampai kepada ma'rifat. Baik, nah Allah menciptakan sesuatu paling tidak dengan dua jalan ya. Ini yang pertama dengan jamalahnya, dengan keindahannya, yang kedua dengan jalalahnya, dengan keagungannya. Dengan jamalah itu maksudnya gini, Allah bikin gunung indah, Allah bikin langit indah. Langit tidak ada sesuatu yang menopangnya. Kalau rumah kita harus ada kaki-kakinya, langit nggak perlu kaki-kaki. Allah bikin laut yang begitu, samudra yang begitu indah. Tapi satu saat kita kaget, kenapa Allah bikin Gunung Merapi itu meletus? Ya kan sekarang lagi batuk-batuk itu. Kenapa Allah bikin tsunami? Ya. Tsunami besar dulu di Aceh, tsunami yang kecil ketika ada konser apa itu ya, ada yang mirip Jimmy ya Ustaz Miftah di Banten ya waktu itu ya, itu mengagetkan sekali. Nggak ada hujan, tiba-tiba air datang menghantam begitu saja. Ternyata anak Gunung Krakatau lagi batuk-batuk ya. Itu. Nah, lalu kita bertanya, untuk apa Allah bikin yang indah lalu Allah bikin juga kehancuran itu, bikin gempa bumi, yaitu jalalahnya Allah. Jadi Allah ingin banyak hal memberikan pesan kepada manusia yang mungkin sudah lupa. Di Al-Hasr tadi masih ada terusannya sesungguhnya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian itu seperti mereka orang yang nasullah, yakni melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah menjadikan dirimu lupa pada dirimu sendiri. Mulai kamu fasik, orang yang fasik, orang yang ngayalan, susah dikandani. Pokoknya sudah ya dekat dengan sudah kesesatan itu. Jadi rumusnya seperti yang diingatkan Allah, orang yang lupa diri itu sebenarnya pertama-tama dia lupa kepada Allah. Ini rumusnya di Al-Hasr. Jadi orang yang lupa diri itu sebenarnya pertama-tama lupa kepada Allah. Maka Allah bikin gempa bumi, tsunami dan sebagainya itu. Contoh gempa lah. Gempa ini yang paling sering kita rasakan ya. Gempa Jogja dulu juga. Orang tiba-tiba kaget. Orang kalau dalam kepanikan kaget, termasuk teman saya dulu, saya kuliah di filsafat UGM dulu. Ada yang ateis, yang macam-macam lah, ateis, yang Marxis, yang Katolik, Romot, yang Syiah, yang ini. Nah, yang ateis, khusus yang ateis itu. Jadi ketika makan gitu, lalu ada kecelakaan, oh my God, gitu. Jadi nggak sadar dia sebut apa? Tuhanku. Loh, bukannya kamu nggak punya Tuhan? Iya, lupa saya. Jadi dia langsung nyebut gitu, kaget gitu. Dia sebut Tuhan. Refleks, karena kita lahir sudah bilang, bala syahidna,
kami beriman kepada Tuhan. Ketika ruh ditiupkan dalam janin ya, dalam jasad, dalam perut ibu, janin itu kan satu akar kata dengan jin. Jin itu nggak tampak, ketutup. Janin juga ketutup. Junah, perisai, pedang itu juga ketutup di sarungnya. Jannah, surga itu juga ketutup. Mala ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wa ma khatara ala qalbin basar. Ya, surga itu manusia siapapun nggak pernah melihat, nggak pernah terdengar, nggak pernah terbetik dalam hati manusia. Ya, sama. Jadi itu. Jadi ketika wa nufikha fihi min ruhi, ditiupkan ruh ke dalam jasad itu sebenarnya sudah ada interaksi antara ilahi dengan makhluknya. Jadi semua bertasbih kepada Allah. Semua bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah. Bahkan Mas Miftah, burung pun juga bertasbih ya. Wat-tayru shafat, di Quran disebut. Burung dengan mengepakkan sayapnya sudah cara bertasbihnya kepada Allah. Semua bisa bertasbih sampai Nabi Muhammad dan waktu itu dengan sahabat siapa ya? Abu Bakar dan Umar ya. Ketika duduk-duduk diambil ya oleh Nabi kerikil batu gitu diangkat begitu. Lalu Rasulullah bilang, dengarkan ini, dengarkan. Kami nggak dengar apa-apa ya Rasulullah. Atas izin Allah, dengarkan. Jadi mereka semua mendengar batu kerikil yang diangkat oleh Rasulullah itu bertasbih kepada Allah. Nah, kalau semua bertasbih kepada Allah, maka bagaimana kita bisa lepas dari perhatian atau penglihatan Allah? Jadi kalau orang tanya, di mana Allah? Nggak kelihatan, tetapi Allah melihat dengan semua kemahabesarannya itu ya. Bumi dan langit punya hak untuk malu dan sebagainya. Ya. Nah ini dia. Jadi kita akan merasakan kehadiran Allah melalui peringatan-peringatan. Ya, kadang-kala teman ateis itu nggak percaya. Di kampus kita juga ada ya, Pak Akbar, tapi saya nggak mau nyebut. Saya tanya itu di kelas itu apa? Ya, ada ternyata separuhnya yang dari luar negeri itu banyak yang ateis. Tapi kita percaya ada kita mengalami peristiwa nanti akan ada peristiwa eskatologis, apokaliptik, okasionalisme bahwa Allah itu nanti akan adakan kiamat. Setelah kiamat itu nanti manusia dibangkitkan. Lalu wal malaikatu soffan. Jadi ketika kita dibangkitkan, nanti bumi yang hancur ini diganti bumi yang baru. Yang mungkin bumi yang terhampar itu yang flat itu mungkin bumi yang nanti. Ketika semua miliaran orang dibangkitkan, wal malaikatu soffan, para malaikat berdiri bersaf-saf dan Allah di sana. Manusia itu berkeringat ketakutan luar biasa. Kita waktu itu sangat berharap syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, rasio yang cenderung tidak percaya dengan adanya Allah, lalu terjadilah itu yang disebut korupsi, ngambil bansos, ngambil ini, ngambil itu, kok ya ada nakes nyuntik vaksinnya kosong, apa. Itu hal-hal yang di luar ya, baik. Nah, di sini Al-Hikam As-Sakandari misalnya dalam kitabnya itu. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, dia katakan Tuhan tidak terhijab oleh apapun, dia menciptakan. Jadi gini kata siapa? Ibnu Athaillah. Kaifa yatasawwaru ayahjubahu syai'un fa huwa khaliqu kulli syai'in. Bagaimana mungkin engkau katakan Allah itu mahjubun bisa, jadi tertutup oleh sesuatu sehingga engkau bilang Tuhan nggak ada, karena nggak bisa dicerap oleh sense perception, persepsi indrawi kita. Bahwa khaliqu kulli syai'in, padahal Allah itu pencipta segala sesuatu. Diulangi lagi, kaifa yatasawwar ayahjubahu syai'un fa huwa bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin engkau katakan Allah terhijab oleh sesuatu, padahal dia bi kulli syai'in, dia meliputi sesuatu.
bahwa ala kulli syai'in, dia di atas sesuatu. Bahwa likulli syai'in, dia membersamai sesuatu. Jadi Allah meliputi semuanya, Allah menciptakan sesuatu itu, meliputi, membersamai, dan seterusnya. Bagaimana mungkin kita nggak bilang nggak ada? Karena keterbatasan indera kita itu, maka iman itu penting. Ya, iman itu penting. Sebab itu kita nggak mampu melihat karena manusia itu berbeda alamnya. Ya. Allah meliputi semuanya. Sampai anak saya bilang dulu waktu kecil, saya bilang begini, Allah itu ada di mana-mana loh. Ah masa kalau begitu Allah itu banyak, ada di sini, ada di sana. Nah gitu. Kalau anak kecil bukan Allah itu banyak, tapi Allah meliputi semuanya. Karena kita nggak bisa menghitung, kita nggak bisa berhitung. Misalnya kita berhitung satu hari 24 jam. Tapi bagi Allah, gimana Mas Miftah dalilnya itu ya? Coba saya Jadi satu ribu hari. sanatin. Nah, al-yauma indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun mimma ta'udun. Sebagaimana yang engkau hitung. Dalam perhitunganmu. Nah, kalau dalam bahasa kita, dalam perhitungan. Jadi sehari di sisi Allah itu seperti apa? 1000 tahun dalam perhitungan kita, dalam kondisi kita. Ya nggak mampu ini dipakai nggak mampu. Maka nanti cerita-cerita tentang surga itu, Masya Allah, aneh-aneh. Aneh dalam pengertian kita sekarang. Ada pohon yang kita naiknya itu 100 tahun umurnya. Ke atas itu. Pohon yang tumbuhnya itu hanya baju-baju kebesarannya para penghuni surga. Ya kayak film ya. Ya memang kayak film. Surga itu nggak pernah kita lihat. Soalnya Nabi Muhammad sama Nabi Idris waktu itu. Nabi Idris kan berteman dengan malaikat maut. Dia ingin jalan-jalan. Diajak ke neraka, pingsan langsung. Kayak gini neraka. Aku nggak kuat. Dibangunkan lagi. Terus ke surga. Setelah ke surga, sama malaikat maut. Wes, suwe. Ayo balik ke dunia. Nggak mau. Nah, dia pegangan di pohon begitu. Ada versi lain mengatakan, dia tinggalkan terompahnya di sana, dia katakan, sebentar, ini kelompenku ketinggalan di belakang. Lalu malaikat maut curhat kepada Allah, gimana ini Idris begini? Sus kamu cabut aja nyawanya di situ. Itu ada kisah-kisah begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini masih banyak. Intinya nanti saya bagilah. Ini intinya kita harus senantiasa mendinamiskan akal rasio kita, tetapi senantiasa dalam bimbingan Allah, ya tidak melampaui iman ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu wajahnya Allah. Kata Nabi, nanti yang engkau temui itu surga, aku, dan wajahnya Allah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Miftah. Baik, terima kasih Ustaz Robi. Menarik Ibu sekalian ya. Jadi hal yang barangkali perlu digarisbawahi bahwa iman itu adalah sesuatu yang melampaui rasionalitas. Jadi saya kira harus kita pegang. Dalam konteks kejadian kita sehari-hari, kita sering mendapatkan fenomena orang yang dinyatakan sakit misalnya, tapi justru malah bisa produktif. Guru kita misal dulu, saya kira kita kenal semua, almarhum Prof. Allahyarham ya, semoga Allah lapangkan kuburnya, Prof. Kunto Wijoyo. Ketika beliau sakit malah justru lebih produktif dan menghasilkan banyak buku gitu. Ya kan? Itu kan luar biasa. Kalau dari segi rasionalitas mungkin tidak mungkin, tapi justru jalan Allah bisa menjadikan beliau kemudian lebih produktif. Dan kita bisa sampai sekarang bisa membaca itu hasil produk beliau yang luar biasa. Ketika beliau sakit justru malah beliau bisa memberikan ilmu yang luar biasa bagi kita. Baik, segala sesuatu itu tentu berasal dari Allah. Tadi dikatakan Allah meliputi segalanya dan kita ini hanya mampu melihat sesuatu yang syahadah, yang nampak, yang empiris, sementara yang gaib itu tentu hanya karunia Allah yang
diberikan kepada siapa saja yang mampu menangkapi. Dan Allah tidak terhijab kecuali kita sendiri yang menghijab. Baik, saya kira masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Saya chat di room chat atau mungkin ada yang raise hand, silakan Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan dari Pak Mustafa, Pak Robi. Jika terjadi perbedaan atau bahkan pertentangan antara temuan sains, empirik, realitas, rasio, intuisi, dan wahyu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Jadi ketika ada kontradiktif ya antara sains, sesuatu empirik, realitas, rasio, intuisi, dan wahyu. Dan mungkin saya nggak tahu bisa dicontohkan yang real itu seperti apa ya. Karena bisa jadi mungkin sesuatu yang empiris itu juga belum kita tangkap ruhnya ya. Tapi ya nggak tahu. Silakan Pak Robi. Ya, dulu pertentangan atau ta'arud itu sering terjadi ya. Kalau belakangan Prof. Amin Abdullah mengenalkan konsep integrasi interkoneksi gitu Pak Musta ya. Ya ada yang setuju, ada yang nggak setuju, tapi ya kampus-kampus ternyata terutama di bawah PTKN banyak yang diam-diam setuju, meskipun konsepnya nggak jaring laba-laba. Ada yang menggunakan. Tapi ada pohon ilmu, ada pohon ilmu, sungai ilmu, jembatan ilmu ya, macam terserah lah. Intinya tetap integrasi interkoneksi keilmuan. Ya memang sebenarnya at-takamulul ulum ya integrasi keilmuan itu sebenarnya sudah ya memang kalau dibilang sudah sejak ini sudah dulu, tapi dibentuk dalam satu format keilmuan yang lebih lebih mudah dicerna. Itu kontribusi Pak Amin Abdullah perlu diakui ya. Dan sampai teman saya ini nulis buku 2000 halaman untuk membahas pemikirannya Prof. Amin Abdullah yang insya Allah tahun depan purna ini. Wah, kita ya nanti oke. Terus ya ta'arud itu ya misalnya filsafat dengan agama itu sudah lama. Halunaka ta'arud bayanal falsafah waddin. Ada nggak pertentangan antara agama dan filsafat? Nah ini misalnya di kitabnya Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wasyari'ah mal-ittisal ini nggak kelihatan nih. Nah ini kitabnya Ibn Rushd ya, orang Cordoba. Dia katakan tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu ya, selama itu di bawah sinaran ilahi. Maksudnya semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka selamanya tidak akan pertentangan. Nah, masalahnya sekarang kadangkala fatwa itu kalah cepat larinya dengan produk modernitas. Misalnya ada bank sperma, ada kalau orang bukan dibunuh ya, apa itu Pak Akbar, meninggal aborsi kayak aborsi enggak yang ini Eutanasia. Ya. Nah, gimana tuh hukumnya ya? Jadi dulu saya ingat ada saudara di Magelang yang putranya sudah lama koma ya. Ya tinggal dicabut aja itu udah innalillahi. Tapi kalau nggak dicabut ya harus bayar terus dan nggak tahu kapan sampai sembuh itu. Akhirnya dimusyawarahkan. Nah itu ada yang berbeda pandangan. Ada yang mengatakan kalau kau cabut berarti kau membunuh. Kalau dalam kajian etika ada yang pro life, ada yang pro choice, ada yang mau milih yang sudah tunggu dulu atau ya memang karena nggak bisa dipertahankan ya bismillah. Nah selama itu di bawah sinaran ilahiyah, maknanya tidak keluar dari syarat Islam, semuanya dibolehkan. Nah kalau enggak, maka menurut misalnya siapa penulis Takhdhibul Akhlaq itu Ibnu Miskaweh ya, itu manusia ini punya fakultas-fakultas, punya al-quwah, ya kuwatul jismi, kuwatul fikri, kuwatul fuad. Kita punya fakultas jiwa, fakultas pikiran, fakultas hati, fakultas nafsu. Nah itu harus dikelola betul, ya sehingga bisa bermanfaat untuk mencari solusi atas apapun yang kita
kita hadapi dalam ilmu pengetahuan atau kehidupan kita. Ini sementara jawabannya gitu. Baik, terima kasih Pak Robi. Yang satu lagi nih Pak, ada pertanyaan. Ustadz mau bertanya dari Pak Sumadi. Iman seseorang itu sebuah persepsi dan hasil kognisi atau pengetahuan atau memang sebuah hidayah. Sebab orang-orang yang pintar dengan pengetahuan di negara-negara barat itu tidak percaya adanya Allah. Ya, iman itu ada yang mengatakan given ya, terberi. Pokoknya dia ikut orang tuanya, ya kan? Kita ini mengaku Muslim karena bapak ibu kita apa? Muslim. Seorang Muslim. Di mana ayat fitrah itu, Ustaz Miftah? Arum. Iya, kullu mauludin yuladu 'alal Oh, itu fitrah. hadis Nabi ya? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi ay yunassiranihi ay yumajjisani. Gitu ya. Jadi setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan apa? Fitrah. Ada yang mengatakan ini konsep tabula rasanya John Locke dalam empirisme barat sebenarnya mengacu ke selaras dengan konsep fitrah dalam Al-Qur'an atau hadis. Nah, jadi tapi begini, iman pun harus diperbarui. Jadi dunia itu iman maknanya. Maka orang itu kalau sudah mengatakan amantu billahi, aku sudah beriman nih kepada Allah, aku yakin Allah ada. Tetap terus diperbarui, makanya begini, maksudnya diperbarui itu dimantapkan lagi. Ada recharging. Jadi dicas ulang ya, seperti baterai itu kadang-kadang nanti karena iman itu kan apa? Ya situ yang ya naik dan turun ya, maka kita butuh dicas ulang gitu ya, dengan ngaji, dengan membaca sirah nabawiyah. Nah, orang itu kadang begini ya, mengaku Muslim tapi tidak ada getaran ketika nama Nabi disebut. Itu beda loh, ada golongan sebelah yang tadi saya sebut di awal ya, ketika nama Husain disebut itu udah nangis langsung. Ketika kita nama Nabi disebut nangis enggak? Nah, saya mengalami langsung leleh itu ya ketika pertama lihat Ka'bah itu. Ya terserah Bapak Ibu kapan leleh, dia mungkin lihat kucing ketika mengasuh anak-anaknya dan seterusnya itu gitu ya, kehilangan orang-orang terkasih. Nah, maka hidayah itu tetap kita butuhkan. Ketika kita bilang orang itu masuk Islam ya, sudah dapat hidayah. Terus kita bertanya, kita masih butuh hidayah nggak karena sudah masuk Islam? Masih butuh. Itu maksud saya perlunya kita senantiasa memperbarui iman kita. Artinya menambah, mengisi dengan amal-amal kebaikan. Nah, besok itu ada ijming rumat. Nah, itu kan itu biar kita dapat hidayah ya Pak Akbar ya. Itu dalam rangka begitu. Loh, kita bukannya Muslim semuanya, iya. Tetapi jangan lupa ada ihsan. Ada ihsan pondasi lain yang itu untuk menyapa habluminanasnya itu. Agar hidup kita makin indah. Sebab Allah itu innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ya kita bikin hidup yang indah. Kita itu berani atau mati pasti mati. Berani atau takut pasti mati. Ya. Maka kalau bisa kalau pas waktu perang ya mending berani sama-sama mati daripada sembunyi dalam rumah. Nah sama halnya dengan hidup juga begitu. Mau nyumbang nggak nyumbang tetap mati ya, mending nyumbang. Ada lagi yang mengatakan mau nyumbang kok sombong, tulislah hamba Allah. Ya, terserah itu urusan. Atau disimpan nggak ditulis sama sekali. Ya mending sombong nggak sombong, ya mending nyumbang. Urusan Allah yang, ya. Berarti intinya yang membaca hati kita itu Allah. Allah sendiri yang akan punya penilaian. Bahkan yang pakai peci ini bisa menipu ini. Yang kelihatan mungkin dikir ya bisa kelihatan. Jadi jangan heran nanti lihat orang kelihatan alim, ya, sudah haji, sudah banyak menyumbang, tapi kadangkala akhlaknya tidak sesuai dengan perilaku keseharian. Itu ya. Itu. Nah. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Ada lagi? Baik, memang
saya kira iman itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak cukup saja dibangun atas rasionalitas atau pengetahuan, tapi dia juga ditumbuhkan, dimunculkan dalam bentuk keyakinan dalam jiwanya. Saya kira begitu. Tapi saya nggak tahu ini Pak Robi, saya sering mengibaratkan begini sama mahasiswa itu. Jadi ketika mahasiswa bertanya di mana Tuhan, misal tadi ketika di mana Allah, saya karena dalam ruangan yang ber-AC sering saya mengatakan begini, Anda merasakan dingin nggak ini sekarang? Dingin? Dingin nggak? Kenapa dingin? Ada AC. Anda bisa tahu, bisa mengidentifikasi itu angin itu seperti apa, warnanya, bentuknya, dan sebagainya. Tidak bisa, Pak, tidak bisa. Nah, kalau dengan demikian berarti ada sesuatu yang kita ini tidak mampu melihat itu, karena memang keterbatasan penginderaan kita kan, penginderaan mata kita. Maka apalagi yang menciptakan itu semua mungkin lebih sulit untuk diindra oleh kita, maka yang bermain adalah hati. Nah, itu saya sering begitu Pak Robi. Jadi untuk berdiskusi sama mahasiswa ketika dia banyak pertanyaan, saya merasakan gitu, baru saya suruh rasakan betul dalam beberapa menit, 5 menit gitu. Coba rasakan dinginnya AC ini. Coba rasakan betul apa yang kamu rasakan. Apa yang bermain dirasa itu. Ya, yang bermain nanti hati, kemudian pikiran, semua tunduk pada kedinginan itu, pada rasa dingin itu, semua kemudian merasa nyaman dalam tubuhnya karena rasa yang dia bangun, kenyamanan jiwa yang ia bangun. Tapi ketika cuma dipikir saja, ini ada mana anginnya, nggak akan rasa dingin itu. Itu saya nggak tahu itu pas apa enggak itu ilustrasi. Ya, betul. Kalau untuk tahap dasar itu perlu ya, apa logika itu tapi kalau untuk tahap lanjut kayak belajar bahasa. Tahap lanjut itu jadi problem. Jadi problematiknya begini. Apakah misalnya dingin? Apakah Tuhan itu dingin? Nah, itu nanti problematik karena itu kalau dalam aliran filsafat masuk ke agnostisisme, ke panteisme, panenteisme. Jadi orang ketika katakan Tuhan itu indah, lalu anak tanya, itu loh, kembang bunga itu indah. Lalu apa Tuhan itu bunga? Nah, itu nanti jebakannya di sana. Tetapi enggak apa-apa. Pandai-pandai kita mencari celah itu kan. Betul. Untung nggak ada mahasiswa filsafat ya di situ. Enggak apa-apa. Itu memang harus ini. Ya itu tadi, nalar tetap harus diasah ya bagaimanapun. Apalagi kondisi zaman milenial begini, kadang-kadang orang hanya yang melihat sesuatu yang nampak saja kan. Kita terjebak pada yang tadi, sahadat tadi. Jadi yang gaib itu susah. Betul. Nah, saya sering disalahpahami di situ. Makanya saya bilang kita itu bisa berteman dengan siapa saja dengan spiritualitas. Tempatnya rasa itu di ihsan itu. Kepuasan batinia kadang nggak bisa diceritakan. Gitu ya. Nah, rasa itu diolah, zauk itu misalnya, diolah di dalam tradisi sufi. Para imam itu jenjang-jenjang untuk mencapai tahap sampai ma'rifat. Itu ada makomat wal ahwal, makom-makom, stasiun-stasiun hati. Ridho. Yang pertama mesti dimulai dengan tobat. Harus tobat. Nanti naik pelan-pelan ke ikhlas, gitu. Itu hal yang sederhana, kita tiap hari bilang tuh ikhlas tuh kayak gitu. Tapi prakteknya itu nggak semudah itu. Kalau kaum sufi, ahli tarekat itu bisa setahun hanya naik 1 makam. Karena tobatnya belum selesai. Dia membaca istighfar 1000 kali, mau nangis berkali-kali, baru naik itu setelah setahun berikutnya. Nah, itu nanti bab lain kapan-kapan kita diskusikan. Yang terakhir nih Pak Robi, sebelum nanti langsung di closing saya kira, pertanyaan dari Bapak Sumadi lagi tadi, Ustadz, iman dan takwa itu perbedaan menjelaskannya bagaimana? Bagaimana mungkin perbedaan antara iman dan takwa? Relasi keduanya atau? Ya, sebenarnya takwa itu dalam bentuk yang lebih khosya. Jadi rasa takut, rasa senantiasa diawasi, muraqabah. Jadi menjadi muraqib itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang merasa diawasi. Sehingga
jalan hidupnya senantiasa dipasrahkan dalam kepatuhan kepada ilahi. Jadi itu kalau iman ya pokoknya terpatri di dalam hati, tapi konsekuensinya nggak cukup dengan itu. Aku loh beriman, amantu billah. Itu yang gampang kita ngomong gitu. Aku beriman kepada Allah. Tapi prakteknya ya diucapkan di lisan, digerakkan dalam langkah kita. Nah, yang digerakkan dalam langkah itu prakteknya nggak mudah. Nanti membentur ini. Mengurus haji nggak semudah yang diomongkan. Nanti ada godaan-godaan. Ngurus dana abadi umat, ngurus ini itu. Ya, makanya harus. Nah, takwa itu bentuk takut kita yang paling purna ya, agar meliputi segenap representasi iman kita. Maka orang yang bertakwa itu diantaranya kalau kita gambarkan bedanya takutnya kita kepada musuh dengan takutnya kita kepada Allah itu kelihatan dari ketakwaannya. Jadi itu sih menurut saya. Ini saya nggak tahu sudah pukul 5.28 tapi masih ada satu pertanyaan. Kalau ya nggak apa-apa, saya kira terakhir ini mungkin ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Bagaimana memahami perilaku Nabi Khidir dengan pendekatan akal dan iman? Perilaku Nabi Khidir dengan pendekatan akal dan iman. Ya, ini apa? Ini yang disebut apa ya? Kalau dalam tadi sufi itu ya sudah mencapai ma'rifatullah itu ya. Bahkan sampai Nabiullah Musa aja nggak paham itu ya. Nggak paham. Coba Anda mesti tergelitik ya akal kita ya. Loh, ini Nabi Musa yang diutus. Kenapa beliau harus ngikutin kalau kita boleh bilang jebakan-jebakan logika yang dimainkan oleh mengaduk-ngaduk jiwa, membunuh si anak, merusak rumah, membakar merusak kapal ya. Kapal. Baru setelah itu dijelaskan. Aku udah bilang ke kamu, Musa, pokoknya ojo protes. Ajak jalan-jalan jangan protes. Setelah itu baru dijelaskan, nih loh aku bunuh ini karena nanti dia akan jadi anak yang begini. Ini kalau nggak dibeginikan, itu semua ada penjelasannya. Oleh sebab itu untuk membaca yang semacam itu kita nggak mungkin mengkhidirkan diri kita, karena biasanya jadi gini. Apa bedanya mukjizat dengan karomah? Nah itu dia. Pernah nggak lihat film Sunan Kalijaga dulu ya? Masih ingat ya, antrinya mungkin Mas Akbar ikut nonton nggak itu? Awal-awal film Sunan Kalijaga. Ya. Diajak Bapak. Mesti generasi yang sudah tua ini. Masih muda enggak? Sekarang filmnya Korea KB. Ini dulu itu wah begitu ya. Itu kalau jadi dia pegang kurma lalu jadi emas, dia pegang itu karomah. Kalau mukjizat hanya Nabi Rasulullah, Nabi dan Rasul yang dapatkan. Kalau karomah hanya para sufi yang punya tingkatan tertentu. Nah, untuk mencapai gimana merasionalisasikan Khidir? Jadi dengan iman dan kembali lagi kepada kitab suci, karena Allah yang memberitakan langsung kisah itu, ya kan? Jadi Al-Quran ini kan kalamullah, Allah yang memberitakan langsung kisah itu. Nah, kadang-kala kita itu nggak sadar kalau Al-Quran ini surat cintanya Allah loh. Al-Quran ini surat cintanya Allah. Jadi kalau kita terima surat cinta dari kekasihnya, jadi istri, gimana gemetarnya? Kenapa membaca ayat-ayat Allah yang termaktub dalam Al-Quran nggak gemetar? Padahal itu yang menjadi sarana kita untuk makin terasa iman kita. Nah, Khidir nggak bisa kita khidirkan diri kita, tapi paling tidak semua tanda-tanda yang nggak bisa dirasionalisasikan, bolehlah kita anggap kita ini. Jadi sebenarnya ini panjang sebenarnya cerita tentang Khidir. Ada buku khusus tentang Khidir yang ditulis Ibnu Hajar al-Asqalani, ya kan? Mungkin sudah ada terjemahnya itu tentang Khidir. Bagaimana coba dia rasionalisasikan itu ya tetap dengan iman. Kalau enggak terjebak pada
emosional tadi karena fakultas nafsu kita lebih cepat bereaksi. Kayak Nabi Musa kan tadi, ngapain itu dirusak kapal itu? Kenapa anak kecil itu dibunuh gitu ya? Lebih cepat apa fakultas nafsu itu menurut apa namanya Ibnu Miskawih dalam Tahdzibul Akhlaq bereaksi daripada fakultas hati atau fakultas jiwa atau kuwatul fuad, kuwatul qaul. Itu sih menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Robi, Bapak Ibu sekalian. Saya kira kita harus komitmen dengan waktu kita. Kita sudah pukul 6:30. Alhamdulillah tadi tepat dimulai 5:30 dan kita selesai juga 6:30. Tentu kita bisa kemudian mengambil pemahaman masing-masing, tapi yang jelas bahwa tadi iman itu harus melampaui rasionalitas, karena sesuatu yang empiris itu tentu masih ada yang menguasai dan memiliki, sehingga tidak boleh kemudian kita melihat sesuatu itu daripada aspek rasionalitas semata, maka ada pendekatan irfani atau kedekatan kita dengan Tuhan. Saya kira menjadi penting juga untuk kita kuatkan, kita laksanakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jadi melihat segala sesuatu itu tidak sekedar melihat teks dan konteks yang ada, tapi juga bagaimana kemudian kita hadirkan kejernihan batin, kejernihan hati, sehingga kemudian sesuatu yang kita munculkan itu betul-betul bisa lebih memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan forum ini betul-betul didoakan oleh malaikat, dan kita semua didoakan oleh malaikat untuk mendapat ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih, mohon maaf saya kembalikan ke Pak Akbar selaku host. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.